Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah al-Bajuri. Dapat fa'in kana 'alal udwi satirun. Fa'in kana ya Pak ya? Ya. Dapat Ustaz? Oke. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Fa'in kana 'alal udwi satirun. Jadi kemarin kita bahas tayamum ya. Tayamum karena bagian itu tidak bisa dibasuh. Sekarang andai di atas bagian itu ada penutup, ada perban, ada gips dan seterusnya. Fa in kana 'alal 'udwi satirun, maka jika ada di atas anggota tubuh itu satir, penutup, fa hukmuhu madhkurun fi qaulil musannifi, maka hukumnya disebutkan di mana disebutkan fi qaulil musannif, pada perkataan musannif penulis kitab. Apa perkataan musannif? Wa sahibul jabair, dan orang yang memakai. Sahib itu bisa diartikan penghuni, bisa diartikan orang yang memakai. Bisa diartikan kawan juga. Sahibul jabair, orang yang memakai jabair. Apa itu jabair? Jabair adalah jamak dari jabirah. Bi fathil jim, dengan fathah jim. Jabiratun. Jabiratun, jabiratani, jabair. Arti jabair, wahia akhsyabun, dan dia adalah akhsyab. Ya, sejenis kayu. Au qasab, atau tongkat. Qasab itu tebu sebenarnya. Tapi tebu itu kan cane juga bahasa Inggrisnya. Sugar cane. Ya, sejenis tongkat. Tusawwa, diluruskan. Watusaddu, dan dikuatkan. Ya, jadi dipasang kayu atau tongkat itu di mana? Ala maudhi'il kasri, di atas tempat patah. Ya, kakinya patah. Untuk menguatkan kakinya bagaimana caranya? Ya, dia kayu dulu, baru di KB. Ya, dia kayu dulu, baru di KB. Itu dia. Liyal tahima, agar dia berdaging kembali. Yal tahima itu berarti tumbuh dagingnya kembali. Ya, regenerasi, agar dia sembuh. Baca rohnya bau luak ke Ustaz. Kakinya pakai perban, kakinya pakai gips. Kalau sekarang rumah sakit lebih ya, lo boleh tuina. Jadi sudah dikasih itu pakai sejenis semen, gips namanya ya, semen warna, semen putih. Semen putih itu kan gips, gipsum ya, sama dengan gipsum berarti. Gimana tuh? Bagaimana caranya dia bersuci? Yamsahu 'alaiha, mengusap dia di atas kayu tadi atau di atas gips tadi. Dengan apa dia usap? Bil ma'i. Illam yumkinhu naz'uha, kalau tidak mungkin, illam yumkinhu, kalau tidak bisa dia naz'uha, mencopotnya. Kalau tidak bisa dicopot, maka diusap saja di atasnya dengan air. Dia mandikan seluruh badan nih contoh. Itu dia wudu. Basuh saja yang bisa dibasuh. Bagian yang terkena, yang pakai perban atau pakai gips, diusap dengan air. Nah, perhatikan selanjutnya. Kenapa dia usap? Kalau dia tidak mungkin mencopotnya. Kenapa tidak mungkin mencopot? Li khaufi dhararin mimma sabaqa, karena takut mudarat dari yang terdahulu. Ya, sebelumnya kan kita sudah sebutkan mudaratnya, takut cepat sembuh, takut bertambah sakit, takut meninggalkan bekas, contohnya seperti itu ya. Ya, takut mati. Terus bagaimana lagi? Apakah cukup dengan mengusap dengan air saja? Oh, tidak. Setelah misalkan dia mandi nih ya, kakinya pakai gips, mandi dia seluruh tubuh, yang kakinya diusap tadi dengan air permukaan gipsnya, wa yatayammamu. Kemudian dia bertayamum. Sahibul jabair ini, yang memakai perban ini, di mana dia bertayamum? Fi wajhihi wa yadaihi, di wajah dan tangannya. Tayamum tetap wajah dan tangan, walaupun yang luka adalah kaki. Kaki luka, kaki lo tayamum. Enggak. Tayamum tetap wajah dan tangan. Kama sabaqa, sebagaimana terdahulu. Jadi perban sekalipun perban dan orang jatuh begitu kan? Ya. Kemudian di perbanannya. Ya. Yang putih itu sih. Jadi tetap setelah itu tetap tayamum. Tetap tayamum. Jadi jangan langsung tayamum aja. Ya, karena apa? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat dihitung sesuai dengan kadarnya. Yang darurat kepala cuma. Yang lain tetap bisa mandi. Maka yang lain tetap mandi. Karena hadis syajjur ra'si itu, orang yang kepalanya tertimpa batu,
kemudian dia dalam safar, kata kawan-kawannya ndak ada rukhsah, kamu kan masih bisa nyentuh air dan air ada, mandilah kamu, mandi dia mati dia. Sampai kabar pada Nabi, qataluhu, dia bunuh dia, qatalahumullah. Untung Allah bunuh pula orang-orang ini, kata Nabi. Enggak tahu mereka bahwasanya obat bodoh itu bertanya. Cukup bagi orang yang luka tadi sebenarnya membasuh bagian yang bisa dibasuh, kemudian dia bertayamum untuk bagian yang tidak bisa dibasuh. Nah, ini nih hasil dari hadis tadi. Ya. Sekalipun yang diperban ini bukan anggota tayamum, tapi pas tayamum. Nanti kita bahas. Nah, itu masalah apakah sholatnya mesti diulang atau tidak. Ya. Mau kaki yang diperban, mau punggung yang diperban, pokoknya kalau ada bagian tubuh yang tidak dibasuh saat mandi, maka dia harus tayamum. Tapi kalau punggung perban, wudu, dia sah wudunya. Ya, yang perban punggung. Tapi harus mandi ya kalau. Ini mandi nih. Sekarang dia punggungnya yang diperban. Dia wudu. Sah wudunya. Nah, aman tuh. Aman. Sekarang mandi nih. Punggungnya terkena mungkin punggungnya pakai gips ya. Mungkin dia operasi bedah paru-paru contoh. Setelah operasi mimpi basah dia. Berarti dia kan mandi semuanya. Ini enggak bisa dibasuh. Gimana caranya? Basuh aja dulu yang bisa, yang bagian sini diusap dengan air, basahi tangan, usap aja, terus dia tayamum. Baru sholat. Oke. Begitu juga kalau mau tahu itu ya. Ya. Ya, betul. Tetap tayamum. Tapi kalau wudu, ya mesti tertib. Sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Cuma yang sekarang di masalah itu, dia cukup ngusap aja dan tidak dilanjutkan dengan tayamum. Bacakan hadis Sajurasi itu kalau perlu. Ya, hadis Sajurasi itu detail Nabi bilang. Hadis Sajurasi. Ada terkenal ya hadisnya. Nanti saya tuliskan linknya lah ya. Tidak perlu kita fikih sebenarnya ya, untuk bagian yang mandi dulu baru tayamum. Jadi maksudnya tetap harus tayamum, tidak cukup ngusap aja. Tetap harus tayamum. Itu hadis Sajurasi disebutkan di situ. Ya. Nah, wa yusalli. Nah, dan kalau sudah melakukan itu dia baru boleh salat. Wala i'adata alaihi, dan tidak perlu dia ulang salatnya. Tapi ada syarat. Kapan tidak perlu ulang salat? In kana wada'aha ay al-jabaira ala tuhrin. In kana, jika adalah dia wada'aha memakai perban itu, ay al-jabair yaitu perban ala tuhrin dalam kondisi suci. Berarti kalau dia berhadas pakai perban mesti diulang sholat. Sama dengan khuf. Sama dengan khuf. Syarat pakai khuf apa? Suci dulu baru pakai khuf. Karena dia menutup bagian yang harus dibasuh. Nah, ini dikiaskan kepada itu. Repot makanya ya balu orang kecelakaan tulang patah bau luak dulu baru enggak mungkin. Hampir enggak mungkin. Makanya ini dipelajari, tapi kalau ada orang nanya suruh dia tanya pada ulama mazhab lain, jangan pada kita. Ini berat. Ya. Kalau ada orang nanya masalah ini jangan tanya saya. Ya. Dan saya enggak boleh berfatwa selain dari yang saya pelajari. Itu masalahnya. Fatwa lain boleh, tapi saya enggak boleh memfatwakan karena saya belum mempelajari. Boleh jadi di mazhab lain ada syarat-syarat yang saya enggak tahu. Ya. Wa kanat fi ghairi a'dha'it tayammumi, dan adalah perban itu pada selain anggota tayamum. Kalau tangan yang berperban mutlak ulang salat nanti. Kalau muka yang berperban berarti mutlak ulang salat nanti. Ya. Kalau dia belum berwudu, walaupun dia sudah berwudu. Karena tayamumnya pun tidak sah, kan itu yang kita bahas dulu pas bahas tayamum. Ya nak, yang diperban wajah, yang ditayamumkan wajah. Apa yang ditayamumkan? Wudunya tidak sah, tayamumnya pun tidak sah. Itu makanya diulang sholat. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya jika tidak suci dia saat pakai perban, atau jika ternyata perban itu berada di anggota tayamum, ada ulang sholat kalau dia sehat. Ada. Gimana tadi caranya tayamum kalau muka depan cara tayamum? Bawa apa? Kalau muka depan tetap tayamum ya. Mandi aja tayamum. Tidak nyentuh aja dan tidak sah jadinya ya. Nah, tapi kita tayamum untuk apa?
la yadraku kulluhu, la yadraku kulluhu. Menghormati prosedur saja. Tapi sholat nanti ulang lagi. Ulang sholat. Karena tayamumnya tidak sah sebenarnya. Setelah sehat. Ya. Tujuannya kalau matinya ado jawe. Ya, kalau matinya ado jawe. Lai sholat, lai. Bandak suci. Baperban muko. Bandak tayamum, lai bau sawan jo. Contoh kalau matinya nak. Tapi kalau nak sholatnya, Allah tangguang-tangguang diulangnya nanti sholat matinya kiranya. Banyak sholat, ya mau sakit, aku mati kayak, ya sholatlah sebisangku kecil malaikat. Dia azabnya enggak. Kalau lah sehatnya, banyak sholat, kan Allah sholat ketika sakit dulu. Enggak sah, enggak suci, tayamumnya enggak sah. Ya kan waktu itu ambo sakit, aku kalah sehat sudah tuh. Banyak bersempurnakan, ya nak. Nah, itu skenario. Diganti sholat di qadar. Jadi sholat ketika sakit gunanya untuk menghormati waktu. Ya, Anda yang diperban adalah wajah dan tangan. Itu contoh saja, itu skenario saja. Memang mazhab Syafi'i ini paling hati-hati ya. Paling hati-hati. Makanya masalah ini jangan tanya pada saya ya. Nanti kalau ada yang sakit jangan tanya saya. Tanya sama ustadz lain. Cuma kalau kita melihat orang lain juga, nggak perlu juga kita kasih tahu hukumnya. Tidak perlu. Tidak perlu diingkari yang tidak mungkar ya. Tidak perlu diingkari yang bukan mungkar. Yang perlu kita ingkari adalah sesuatu yang mungkar, maksiat baru diingkari. Yang itu kan ada kemungkinan khilafiyah, biarkan. Tidak perlu tunjukkan. Yang penting dia sudah aduh ustadznya lah, itulah aduh ustadznya. Nah jadi itu. Aku mengamalkan kau lah do rujukan aku lah dah jadi itu. Ya, jangan anu kejiwa. Relax jadinya. Kalau kita hidup seperti itu relax aja. Nampak orang beda amal dia. Aduh ustadznya, makan anjingnya. Aduh ustadz nyuruh makan anjing. Aduh. Mazhabnya Maliki. Oh iya patuilah. Pergi kita ke Afrika, enak di Afrika itu orang makan anjing misalkan. Kan mazhabnya Maliki. Kalau mazhab Maliki anjing itu halal. Makanya saya tidak mau bawa-bawa mazhab lain ke Indonesia selain mazhab Syafi'i karena berpotensi orang akan bukan marah, berpotensi orang akan menghilangkan taklif sama sekali. Halal semua jadinya. Kunci halal. Kambing halal jadi itu enak. Anjing halal. Buayo halal. Cik kucing enggak najis. Bahaya. Yun. Hadza ma qalahu an-Nawawi fi Raudhah. Ini yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Berarti ulang. Tapi dalam kitab lain apa kata Imam Nawawi? Lakinnahu qala fil Majmu', tapi Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', inna itlaqal jumhuri yaqtadi adamal farqi. Sesungguhnya mutlak jumhur ulama menyatakan mutlak saja, ya. Yaqtadi adamal farqi, menghendaki tidak ada perbedaan antara apa? Antara anggota tayamum dan selainnya. Baina a'dha'i tayamum wa ghairiha. Maksudnya apa? Mau jabirah itu mau perban itu di anggota tayamum atau tidak, sholat tidak perlu diulang. Itu jumhur. Kalau dalam kitab Raudhah kata Imam Nawawi ulang sholat. Tapi dalam kitab Majmu' kata Imam Nawawi jumhur menyatakan bahwa yang penting dipakai perban itu dalam kondisi suci dan tidak menyebutkan syarat yang satu lagi itu. Ya, bahwasanya anggota perban itu di selain anggota tayamum. Jumhur mengatakan itu. Berarti sholat orang yang memakai perban sah walaupun perban itu dipasang di tempat yang mesti ditayamumkan. Walaupun perban itu di wajah, walaupun perban itu di tangan. Satu ulama kitabnya beda, bisa beda pandangan. Makanya ada nasakh mansukh juga. Jadi ulama kita juga harus tahu mana kitab yang terakhir beliau tulis, mana kitab pertama beliau tulis. Jadi mana yang lebih terakhir? Jumhur. Karena jumhur itu lebih banyak ulamanya kan. Terus tapi tetap ini juga memakai perban itu suci. Ya. Syaratnya cuma satu saja. Perbannya dipakai dalam kondisi suci. Itu saja syaratnya. Mau perban itu di anggota tayamum, mau bukan di anggota tayamum, terserah. Yang penting perbannya dipakai saat suci. Kemudian setelah itu dilanjut lagi ya. Ya. Terus wa yustaratu fil jabirati, dan disyaratkan pada jabirah, pada perban itu apa syaratnya? Alla ta'khudha minas sahihi
bahwa dia tidak mengambil dari bagian yang sehat, yang diperban harusnya kan yang sakit saja, maka tidak boleh perban itu mengambil bagian yang sehat kecuali ila malabud daminhu, apa yang harus lilis timsak agar dia kokoh. Yang luka sebelah sini, tapi untuk masang perban dililit ke belakang. Bagian belakang ini sehat atau sakit? Boleh enggak? Boleh. Lilis timsak agar dia kokoh. Yang patah tulang kariang, tapi digipsum sampai kaki sampai ke ujung, itu enggak, itu bakal kelebihan. Ya. Seperti film-film kan gipsnya itu gipsnya sampai ujung-ujung, tidak kelewatan. Terus wallasuku, dan nempel, lasuk, isabatu dan kuat, wal marhamu, ini jenis-jenis semuanya nih ya, isabah itu sejenis tampon ya, pembalut. Ini perban semua, ini nama-nama perban semua. Lasuk ini seperti perekat, isabah, wa marham enggak tahu saya ini. Nama-nama harusnya ada gambarnya baru kita paham ya. Wa nahwa alal jurhi, dan yang semisalnya atas luka kal jabirah. Maka semua jenis perban sama dengan jabirah. Jabirah itu kan tadi yang kayu. Nah, sedangkan lusak, marham, apa tadi? Lasuk itu semua jenis-jenis perban. Hukumnya sama dengan jabirah. Lanjut. Wa yatayammamu likulli faridatin. Bertayamum dia untuk setiap salat fardu. Wa manduratin, dan salat yang dinazarkan. Jadi wudu bisa dipakai untuk 2 salat, sedangkan salat fardu, sedangkan tayamum hanya bisa untuk satu salat fardu. Fala yajma'u baina salatai fardin bi tayammumin wahidin, dan tidak boleh dia menjamak antara 2 salat fardu dengan 1 tayamum. Jadi kalau dia menjamak salat dalam safar, ulang tayamum boleh. Salat zuhur, Allahu Akbar, sudah assalamualaikum. Kalau kita kan langsung berdiri salat asar. Kalau dia tayamum, ulang lagi tayamum, baru dia salat asar. Itu kalau dia menjamak. Ya, 1 tayamum 1 salat wajib. Wala baina tawafaini, dan tidak boleh pula antara 2 tawaf. Nah, dia tawaf 7 kali selesai. Terus mau tawaf lagi. Untuk apa? Tawaf wada misalkan. Ya, dia mau tawaf wada. Dari pagi dia ke Masjidil Haram. Tawaf dia tahiyatul masjid. Kemudian dia mau berangkat keluar dari kota Makkah zuhur. Sebelum dia pulang, setelah selesai tawaf wada, tadi dia iktikaf sampai jam 11. Jam 11 dia mau meninggalkan Makkah. Kan wajib ya, dalam mazhab Syafi'i wajib tawaf wada. Untuk tawaf wada dia mesti tayamum lagi. Ya, tidak cukup hanya dengan 1 tayamum. Iya, tutuian lah bu. Yang ibu itu sudah buka pintu. Pokoknya 2 tawaf, nak boleh 1 tayamum ya. 1 tawaf, bukan 1 keliling ya. 7 keliling itu 1 kali tayamum. 1 tawaf. Wala baina salatin wa tawafin, dan tidak pula antara salat dan tawaf. Setelah salat dia mau tawaf. Salat 1 tayamum, tawaf 1 tayamum juga. Wala baina jum'atin wa khutbatiha. Ini yang lucu nih. Tapi memang harus disampaikan. Tidak boleh antara Jumat dan khutbahnya. Mendengarkan khutbah, tayamum dia. Salat, tayamum lagi. Karena dua-duanya terpisah. Khutbah dan Jumat terpisah ya. Ya, walil mar'ati, dan bagi perempuan, idza tayammamat litamkinil halil. Kalau perempuan jika bertayamum dia untuk apa? Litamkinil halil, untuk memungkinkan hubungan badan. Antaf'alahu miraran, hendaklah dia lakukan tayamum juga berkali-kali. Berkali-kali pula enak. Jadi berkali-kali ya. Salah. Sorry. Salah. Litamkinil halil antaf'alahu miraran. Boleh dia melakukannya berkali-kali. Nya ini jima'.
Maka 1 kali tayamum bagi perempuan Boleh sekali. boleh berkali-kali hubungan badan. Ya. 1 kali tayamum bagi perempuan boleh berkali-kali hubungan badan. Ini ulang-ulang lu tayamum. Makabui Kenapa harus perempuan? Laki-laki? laki-lakinya ngapain? Antum kalau mau menjima istri antum sekali lagi perlu mandi enggak? Enggak perlu mandi. Tapi sekarang perempuan, haidnya berhenti. Suaminya mau hubungan badan. Dia enggak menemukan air. Kan tayamum. Baru halal. Setelah selesai berhubungan badan, suaminya minta ulang lagi. Istrinya perlu tayamum lagi enggak? Enggak. Kenapa? Karena hadas yang tadi sudah dianggap hilang. Hadas karena haid. Sekarang dia hadas karena apa lagi? Karena hubungan badan. Perempuan setelah digauli, terus mau kita gauli sekali lagi, perlu mandi enggak? Enggak, makanya enggak perlu ulang tayamum. Iya, normalnya juga kan enggak perlu. Ya makanya, ya sama dengan tayamum, makanya enggak perlu diulang. Enggak perlu diulang. Wa tajma'u bainahu wa bainas salati bidzalika tayammumi, dan menggabungkan dia si perempuan antara dia tayamum dan wa bainas salati ya. Coba baca Ustaz. Wa bainas salati bidzalika tayammum. Dengan tayamum itu boleh dia gabungkan. Ya. Ini baina wa baina salatin. Jadi boleh dia sholat tayamum. Istilahnya apa? Yang tadi itu tayamum karena haid. Ya enggak? Sekarang dia mau sholat, ya sudah. Berarti dia tayamum untuk sholat. Lanjut. Wa qawluhu wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafili, dan boleh dia sholat dengan 1 tayamum. Apa yang boleh? Masya'a minan nawafil, apa yang dia ingin dari sholat sunat, berapapun, dengan tayamum 1 kali saja. Sholat wajib kan sekali, sholat sunat free. Ini saqitun fi ba'din nusakhi, ini hilang, sakit hilang, tercecer pada sebagian naskah kata ini. Sekarang kita bahas sedikit ya. Ini kan sudah khatam sebenarnya. Ada pembahasan di Hasyiah Bajuri tapi tidak ada di sini. Apa itu? Untuk orang yang faqidut tahuraini, tidak menemukan air, tidak pula menemukan debu. Ini dalam bahasa Arab disebut faqid orang tidak punya. Tahuraini 2 alat bersuci. Air dan debu. Air tidak ada, debu tidak ada. Air tidak ada, bisa bertayamum. Debu pun tidak ada. Berarti dia faqidut tahuraini. Ini dia. Apa kata Imam Bajuri? Ala faqidit tahuraini, atas orang yang tidak, ini tidak ada di kitab ya, dengarkan saja. Atas orang yang tidak menemukan air dan debu, ayyusalliyal fardha, hendaklah dia salat fardu li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Contoh orang di atas bus. Di atas bus. Air tidak ada. Debu tidak ada. Kursi tidak berdebu. Kursi tidak ada debunya. Debu itu debu asli, debu babuek-buek saja. Sholat tanpa bersuci sholat tanpa bersuci. Untuk apa? Kan tidak bisa bersuci, Ustaz. Ya untuk menghormati waktu. Kok mati di jalan? Mati di jalan. Ada juga penjawab tanya malaikat. Aduh, sholat subuh tadi. Enggak. Bagaimana enggak? Air enggak ada, debu enggak ada. Ya sholatlah sebisa kamu, kata malaikat. Iya juga ya, tanya. Untuk menghormati waktu. Wa yu'iduhu, dan dia ulang lagi idza wajada ahadahuma, kalau dia temukan salah satu dari keduanya. Ternyata jalan dia sedikit lagi, dia temukan debu atau dia temukan air, dia ulang sholat tadi. Fa idza wajadal ma'a, dan jika dia menemukan air, a'ada min ghairi tafsilin, dia ulang saja tanpa tafsil. Ya, tanpa pendetailan, pokoknya ulang. Selesai. Wa idza wajada turaba fala yu'idu bihi illa fi mahallin yasqutu bihil fardha bitayammumi. Kalau dia menemukan debu, dia pakai debu tadi untuk bertayamum dan dia ulang sholat, andai sholatnya sah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan dia menemukan debu ketika dia tidak musafir, enggak usah ulang sholat. Ya.
Orang yang mukim, orang yang tidak dalam safar, tidak menemukan air, tidak pula menemukan debu, sholatnya kan harus diqadha lagi. Kapan dia qadha? Kalau menemukan air saja, kalau orang mukim. Tapi kalau orang musafir, boleh dia mengqadha saat menemukan air atau debu. Terus, itulah. Itu tambahan penjelasan sholat untuk menghormati waktu. Kapan itu? Bukan cuma saat kita tidak menemukan air. Kapanpun kita tidak mampu melaksanakan sholat secara full, maka itu namanya sholat untuk menghormati waktu. Sholat di atas pesawat, sholat di dalam penjara mungkin, kalau kita tidak tahu apa-apa, kalam semuanya ya, kita tidak tahu. Atau dokter yang mengoperasi selama 6 jam. Jam operasi jam berapa? Jam 3 sampai jam 8 malam, contoh. Pada jam 5 jam. Sholat apa yang tinggal? Asar dan maghrib. Asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, tidak dengan isya. Sekarang dia harus operasi 6 jam. Apa contoh operasi 6 jam? Operasi jantung, transplant misalkan. Transplant hati. Kan tidak bisa ditinggalkan itu. Ya enggak? Azan orang, cek dokter, permisi ambo manas dulu, ambo sholat dulu, tidak bisa. Ya enggak bisa. Dan diganti-gantian kerja dokter tuh banyak tangan. Tabayang ya dokter ya. Sudah dokter kok kerja, tolong gantian cek, kalau enggak bisa. Kok jantung orang kah enak kurek, mari kaca di pajak kecek dokter baru enak, enggak bisa. Harus dia yang mungkin 4 jam atau 5 jam. Anggap sekarang operasi jam 3 sampai jam 8 malam. Bagaimana cara dia sholat asar? Sholat saja dengan isyarat mata atau dengan kalbu saja. Untuk apa? Menghormati waktu. Selesai operasi ulang. Selesai operasi ganti. Pilot misalkan, anggap pilot ini pilot pesawat tempur. Dia harus waspada selalu. Tidak bisa dia meninggalkan kemudi pesawat. Ya, maka dia sholat untuk menghormati waktu juga. Jadi bukan cuma masalah orang yang tidak menemukan alat bersuci saja, tapi syarat-syarat yang lain juga. Ada syarat yang tidak begitu penting. Apa itu? Menutup aurat. Orang tidak menemukan pakaian untuk nutup aurat dia, daun pun tidak ada, lumpur pun tidak ada. Ini kalau dia tidak menemukan alat untuk nutup aurat kan tutup badan pakai lumpur ya. Ambil lumpur tutup badan, sholat dia. Lumpur pun tidak ada misalkan. Sholat dia telanjang. Nanti kalau misalkan dia menemukan baju, tidak perlu ulang sholat. Ya, atau menghadap kiblat. Dia tadi menurut dia kiblat ke sini. Tapi kemudian dia cari pakai HP yang baru, ya nak. Tadi pakai HP 3 juta sini, ya nak. Sekarang HP 13 juta ke sini. HP nan maha mungkin lebih batu kecilnya, ya nak. Tidak perlu diulang salat. Karena itu masalah zon ya. Tapi kalau rukun yang tinggal, tadinya dia mampu berdiri. Tapi gara-gara dia di bus, dia berwudu dari rumah. Tapi gara-gara dia di bus tidak bisa dia berdiri. Ulang nanti salat. Ya. Makanya sholat di atas kapal tidak perlu diulang. Karena di atas kapal kita bisa berdiri, bisa menghadap kiblat. Tapi berdiri tidak bisa, menghadap kiblat pun tidak bisa. Kama auto maduk ke situ nya maduk. Itu beda. Jalannya tol ya. Iya. Jalan tol lumayan lah. Bisa lurus. Tagak tidak bisa. Berdiri tidak bisa. Itu contoh ya. Jadi itu sholat untuk menghormati waktu. Ini penting. Dan ini jarang dibahas orang. Ya, kenapa? Karena orang-orang banyak beraja ke kulit-kulit saja. Bukan beraja detail. Beraja detail ini yang jarang orang barasuk kepala orang. Orang sukanya beraja hadisnya jelas. Hadisnya qulu bid'ah dolalah itu saja ulang. Minggu besok itu dulu hadisnya. Semua masalah dalilnya itu saja. Qulu bid'ah dolalah. Sebentar lagi Maulid Nabi apa dalilnya? Qulu bid'ah dolalah. Upacara 17 Agustus qulu bid'ah dolalah. Pakai tasbih, qulu bid'ah dolalah. Itu satu hadis semua hukum enak. Mana tahu dia mutlak, muqayyad, umum, khusus. Itulah repot enak. Akhir zaman. Sampai situlah kaji kita ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, dan sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.